Selamat datang di Learn and Unlearn, seri podcast kolaborasi antara program RISE di Indonesia, Tanoto Foundation, dan podcast Papan Tulis. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol bareng dengan Putih Karina Puar, seorang ibu, ilustrator, konten kreator, dan juga penulis buku. Asep Kurniawan, peneliti kualitatif RISE. Ibu Lili Gusni, Wali Kelas 4 UPT SDN 28 Indrapura, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Mitra Guru Program Pintar Tanoto Foundation, serta Guru Inovatif dan Inspiratif 2022 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya, Anwari, akan jadi host episode mendampingi anak belajar mengurai efek krisis pembelajaran. Selamat mendengarkan. Dan kali ini kita kedatangan 3 teman ngobrol. Yang pertama Kak Putih Karina Puar, dan ada Kang Asep Kurniawan dan juga Ibu Lili Gusni. Tapi sebelum kita ngobrol jauh-jauh, saya akan mencoba nyapa satu-satu. Dari Kak Putih dulu mungkin ya. Halo Kak Putih, terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk jadi teman ngobrol kali ini. Halo, selamat malam. Terima kasih banyak. Apa nih panggilnya? Terserah Kak Putih, Mas boleh ya? Anwari, ya oke. Ya, Mas Anwari, salam kenal. Bu Lili, salam kenal. Kang Asep, salam kenal. Oke, sebelumnya selamat ya Kak Putih atas bukunya yang terbaru Empowered Me, Mother Empowers, yang terbit di awal tahun ini ya. Iya, terima kasih banyak. Betul, awal tahun ini. Dan sudah masuk cetakan ketiga. Yeay. Oke, kita ke Kang Asep dulu. Kang Asep, halo Kang Asep. Halo, selamat malam Mas. Oke, dan Kang Asep ini adalah peneliti kualitatif dari RISE Meru yang ikut dalam studi tentang peningkatan peran aktif orang tua di Kabupaten Kebumen. Benar ya Kang? Betul, Kebumen, Jawa Tengah. Apa kabar Kang Asep? Alhamdulillah baik. Oke, ke Ibu Lili. Dan bagi teman-teman pendengar semuanya, Ibu Lili adalah mitra program Pintar Tanoto. Dan kebetulan Ibu Lili ini adalah wali kelas 4 SDN 28 Indrapura, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Halo Ibu Lili. Halo, selamat malam. Oke, kita ke Kak Putih dulu. Mungkin banyak pendengar ada yang belum kenal sama Kak Putih. Jadi Kak Putih ini adalah seorang ibu, aktif sebagai ilustrator, penulis juga, pecinta buku. Nah yang menarik nih latar belakang pendidikannya dulu adalah sarjana geologi dari ITB dan bahkan pernah bekerja di perusahaan oil and gas waktu. Dan boleh dong Kak Putih cerita gimana kok bisa akhirnya jadi full time mom, content creator dan pegiat baca seperti sekarang. Silakan Kak Putih. Oke, terima kasih Mas. Benar, saya dulu kuliahnya geologi, lalu sempat bekerja di jalan yang benar itu selama 5 tahun di perusahaan oil and gas waktu itu di Kalimantan. Nah, tapi sebetulnya memang dari kecil saya itu suka gambar gitu ya, dan udah suka jualan juga di sekolah. Dan memang suka nulis blog dari SMP. Jadi saya udah ngeblog sejak SMP. Waktu jadi geologis juga terkenalnya juga ini geologis yang sukanya gambar-gambar gitu. Jadi sama memang si gambar, ilustrasi dan menulis itu emang hobi dari dulu yang dikembangkan ya secara tidak komersil. Nah begitu waktu jadi geologis saya menikah. Dan memang beda pula waktu itu sama suami gitu. Nah, jadi begitu hamil, wah kayaknya susah kalau long distance, akhirnya pulang ke Jakarta, ke Bekasi, dan akhirnya memang menekuni dunia ilustrasi dan menulis gitu. Memang mungkin saya termasuk beruntung karena 2000-an itu ya, sekitar 2014-2016 memang momennya orang-orang tuh mulai terbuka untuk jualan online gitu. Jadi saya bisa nih nawarin bikin logo dengan harga yang lumayan murah gitu. Walaupun saya gak sekolah seni ya, tapi karena ada demand waktu itu ya akhirnya kecemplung dan memang pas momennya gitu.
Gitu sih kurang lebih. Ya, menarik Kak Putih. Eh, jadi Kak Putih kan di beberapa postingan di Instagramnya @byputih. Kalau boleh tahu nih, anak Kak Putih sekarang umurnya berapa? Sekarang 6 tahun. Dan baru Oke, satu cool. anak aku. Oh Jadi iya. nanti kalau nanti gak relevan untuk itu kan anaknya baru satu, mungkin ya karena pasti saya yakin orang tua yang anaknya 2, 3 dengan apalagi kalau jaraknya deketan tuh mungkin pusingnya 3 kali lipat atau 3 kuadrat kali ya. Iya, iya. Jadi case-nya mungkin nanti bisa berbeda satu sama lain. Tapi ini mungkin kali Kak Putih kita bisa atau mungkin pernah mendengar bahwa ibu adalah sekolah pertama seorang anak gitu ya. Eh, Ya. Menurut Kak Putih gimana sendiri mendengar pernyataan tersebut gitu? Kalau menurut saya yang pasti setuju bahwa belajar pertama itu pasti di rumah. Cuman mungkin pernyataan bahwa ibu itu yang pertama, kalau di case keluarga saya sebenarnya ayah dan ibu sih. Jadi suami saya juga berperan untuk banyak pembelajaran awal ke anak saya, apalagi kalau yang mungkin sifatnya motorik gitu ya. Jadi kami bagi tugas. Dan mungkin juga ini pas kemarin sempat pandemi ya, jadi beliau itu kerjanya bisa dari rumah. Mungkin dibilang ibu itu yang pertama karena kan biasanya kalau peran ibu-ibu tuh lebih banyak di rumah, termasuk pengalaman saya waktu kecil juga memang banyak kan pembelajaran pertama banget dasar-dasarnya sih dari ibu saya karena ayah saya kerja di kantor gitu. Jadi sebenarnya yang pertanyaan lanjutannya adalah tadi Kak Putih kan nyampein bahwa parenting it's like apa ya namanya kolaborasi gitu ya Ya, antara Kak teamwork Putih lah dan ya. suami gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya yang jadi sekolah itu ya bapak ya ibu gitu kan. Iya, Boleh cerita gimana sih? Karena kan meskipun kita kolaborasi tentu pasti ada kayak semacam apa ya part-part pembagian tanggung jawab, terus kayak misal nemanin anak Kak Putih gitu kan sekarang umurnya 6 tahun untuk belajar gitu. iya. Kalau pembagian tugas tuh sebenarnya lebih ke gimana ya? Kalau eh, ini mungkin setiap keluarga beda, tapi kalau pengalaman di keluarga saya, suami saya tuh memang orangnya lebih outdoor. Kalau saya tuh orangnya lebih apa ya? Mungkin kalau bahasa ininya tuh lebih mager gitu ya. Jadi lebih banyak kalau sama saya tuh masalah bahasa, ngebacain buku, Mhm, lalu mhm, hal-hal yang motorik halus. Nah, kalau sama suami nih pas banget, dia memang suka ke alam gitu kan. Jadi ngajakin anak saya belajar sepeda, lalu main-main di rumput-rumput gitu, main bola. Nah itu memang itu suami saya yang handle gitu. Jadi kayaknya pembagiannya lebih gitu sih kalau di rumah. ini nyambung sih sebenarnya dengan cerita Kak Putih tentang bagaimana sebenarnya peran orang tua menemani atau ibaratnya ngasih ngasih waktu juga tentunya untuk anak-anak biar bisa mendampingi anak-anak dalam belajar. Dan ini ke Kang Asep karena Kang Asep riset di Rise Semeru studinya itu tentang peningkatan peran aktif orang tua dalam pendidikan anak. Boleh cerita nggak Kang Asep kenapa di Kebumen dan studinya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi, eh, RISE itu kan dia punya dua komponen besar ya dalam studinya. Jadi ada komponen yang terkait dengan kebijakan di tingkat nasional, kemudian ada studi komponen yang lain adalah studi tentang kebijakan atau inovasi pendidikan di tingkat daerah. Nah, dalam konteks komponen yang kedua itu, RISE Indonesia berhasil menjalin kerjasama dengan 4 pemerintah daerah tuh. Salah satunya Kebumen. Nah, kenapa Kebumen ya? Ada banyak hal ya, tapi memang kita menganggap Kebumen ini menarik karena diantaranya misalnya Kebumen adalah salah satu kabupaten paling miskin di Jawa Tengah gitu ya. Oke. Tetapi dalam Hmm, soal eh, apa namanya dalam soal prestasi anak itu lumayan dibanding hmm, kabupaten-kabupaten lain. Ya, kemudian kita coba menjaring kerjasama dengan pemerintah daerah dan kemudian kerjasama berjalan.
untuk melakukan studi yang pada saat itu akhirnya disepakati fokusnya adalah peningkatan partisipasi aktif orang tua dalam pembelajaran anak di sekolah. Nah, studinya sendiri kemudian kami kira-kira kalau secara singkatnya, studi ini tidak semata-mata kami melakukan studi, kami juga melakukan bekerjasama dengan dinas pendidikan di sana, itu melakukan semacam intervensi dalam proses pembelajaran anak gitu ya, terutama hubungannya dengan peran orang tua nih. Jadi ini berdasarkan hasil studi diagnostik yang kami lakukan, jadi studi pendahuluan, di mana kita menemukan bahwa orang tua di Kebumen itu partisipasinya dianggap belum terlalu tinggi, dan itu diakibatkan oleh mereka belum mendapatkan informasi yang cukup dari sekolah mengenai perkembangan belajar anak-anak mereka. Itu ditambah dengan bahwa latar belakang pendidikan orang tua juga secara umum rendah di sana, dan mereka juga jadinya kurang pengetahuan tentang bagaimana sih cara mengajar anak di rumah begitu ya, cara mendidik anak di rumah, sehingga mereka merasa kurang percaya diri untuk terlibat dalam urusan pendidikan anak. Nah, karena ada instrumen intervensinya dengan latar belakang problem-problem tadi ya, kurang informasi, kemudian kurang percaya diri, itu kita membuat beberapa instrumen untuk menutupi gap itu, gitu, menutupi masalah itu. Tentang kurang informasi, kita coba lakukan dengan membuat surat laporan belajar siswa. Jadi ini surat yang dibuat oleh guru, ceritanya kepada orang tua, ditujukan kepada orang tua mengenai perkembangan belajar anaknya setiap bulan. Nah, setiap bulan guru itu menyampaikan tuh kepada orang tua materi-materi apa sih yang masih sulit dipahami oleh anak selama pembelajaran sebulan ke belakang. Itu isinya itu satu. Yang kedua isinya adalah rencana belajar anak pada bulan berikutnya. Jadi harapannya adalah orang tua kemudian bisa mengantisipasi atau menutupi apa yang kurang dari anaknya ketika pembelajaran sebulan ke belakang, dan kemudian juga bisa mempersiapkan anaknya untuk menghadapi rencana belajar di bulan berikutnya. Itu tentang untuk menutupi informasi tentang perkembangan belajar anak. Nah, kemudian untuk menutupi kurangnya pengetahuan mereka bagaimana mendidik anak di rumah, kita membagikan poster kepada orang tua. Itu juga kita lakukan bersamaan dengan surat laporan tadi setiap bulan. Nah, poster ini berisi cara-cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk bisa terlibat atau bisa melakukan pendampingan kepada anak di rumah gitu. Isinya hal-hal yang sederhana, hal-hal yang bisa mereka lakukan, hal-hal yang perlu mereka hindari untuk dilakukan, atau motivasi-motivasi yang mendorong mereka untuk percaya diri, mendampingi anak belajar di rumah. Yang ketiga, kemudian dari surat belajar itu, surat laporan belajar yang tadi pertama, itu kami juga kemudian menyisipkan ada semacam lembar tanggapan orang tua kepada guru. Jadi setelah orang tua mendapatkan informasi tentang apa yang anaknya masih kesulitan belajar, dan kemudian apa yang perlu dipersiapkan untuk anaknya belajar di bulan berikutnya, ada lembar tanggapan siswa tuh. Nanti orang tua siswa itu diminta untuk mengisi lembar tanggapan itu, nanti mereka akan sampaikan balik kepada gurunya. Jadi diharapkan dari situ ada proses komunikasi antara dari guru kepada orang tua, dan kemudian sebaliknya orang tua juga memberi tanggapan balik kepada gurunya. Nah, kira-kira itu yang kita lakukan selama kurang lebih 1,5 tahun ya. Jadi dimulai dari Februari sampai sekitar bulan Maret atau April begitu. Kurang lebih ada sekitar yang aktif sih 12 bulan ya, karena untuk masa-masa libur sekolah Juli, Agustus misalnya, kemudian Desember itu tidak ada poster maupun surat laporan belajar kan, karena memang anak sekolahnya libur ya.
Nah itu Jalin komunikasi antara, ya, sorry Kang Asep, silakan. itu jadi harapannya sih ada komunikasi, dan komunikasinya juga komunikasi tentang apa namanya pembelajaran siswanya ya, pembelajaran anak ya. Mhm, mhm. Jadi tentang Iya, pembelajaran anak. jalin komunikasi antara sekolah dengan orang tua, maksudnya orang tua sebagai bagian dari keluarga yang ya si anak-anak bakalan ketemu juga kalau sehabis pulang dari sekolah gitu kan. Dari Betul. studi ini hasil temuannya apa aja tuh Kang Asep? Temuannya itu ada beberapa hal yang menarik memang. Kurang lebih ada 4 temuan utama yang kita dapat gitu ya. Jadi pertama bahwa melalui program ini ternyata partisipasi orang tua secara aktif dalam mendampingi anak belajar di rumah meningkat. Jadi orang tua di rumah itu dia melakukan pendampingan langsung kepada anaknya, contohnya seperti membantu anak mengerjakan tugas, membaca bersama anak, dan lain sebagainya. Kemudian orang tua juga karena lewat poster-poster kita juga menyampaikan apa yang perlu mereka lakukan dan apa yang mereka perlu hindari. Nah, mereka juga terjadi peningkatan tuh dari orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak supaya mereka bisa belajar nyaman di rumah. Contohnya misalnya mereka mematikan TV ketika jam anaknya belajar di rumah. Kemudian mereka tidak ngobrol bersama orang tua begitu ya dengan suara yang keras ketika anak belajar gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, program ini juga berhasil meningkatkan komunikasi orang tua dengan sekolah. Jadi karena setiap bulan secara intensif gitu ya disampaikan perkembangan anaknya, orang tua jadi lebih rutin tuh untuk menghubungi guru membahas perkembangan belajar anak. Jadi guru yang sudah menuliskan lembar laporan itu kepada orang tua bisa di luar dia memberikan tanggapan, dia juga bisa menanyakan kepada gurunya, jadi lebih sering ngobrol lah kira-kira begitu ya, membahas perkembangan anaknya belajar. Kemudian orang tua juga jadi lebih berani menyampaikan masukan atau keluhan kepada guru, dan yang lebih jauh adalah orang tua juga jadi aktif berkomunikasi dengan orang tua lain lewat paguyuban kelas di sekolah. Jadi kalau di Kebumen itu dia setiap kelas tuh punya paguyuban ceritanya, paguyuban orang tua di masing-masing kelas. Nah ini orang tua juga jadi lebih aktif tuh berkomunikasi antara sama mereka. Nah yang ketiga itu program ini juga berhasil meningkatkan motivasi dan dukungan guru dalam mendidik siswa. Jadi guru jadi lebih memahami perkembangan belajar siswanya karena dia dalam tanda kutip ya dia dipaksa untuk menyampaikan perkembangan belajar siswanya satu persatu ke masing-masing orang tuanya. Jadi dia jadi paham tuh perkembangan masing-masing siswa itu seperti apa gitu. Ada yang mungkin sudah meningkat pesat, ada yang masih berjalan lambat gitu misalnya. Itu dia jadi lebih memahami perkembangan siswanya satu persatu. Kemudian dia juga jadi lebih termotivasi untuk mengajar karena ada feedback dari orang tua. Jadi si guru ini merasa mendapatkan teman dari para orang tua Support. untuk mendidik anak-anak mereka ini. Gitu. Nah bentuk-bentuk dukungannya kemudian kan adalah misalnya dia memberi tambahan kelas gitu ya kepada siswa yang kemampuannya masih rendah, kemudian juga berdasarkan masukan dari orang tua dia mengembangkan pengajaran gitu ya di kelas gitu. Nah, yang berikutnya kalau yang tiga ini kita melihat bahwa memang partisipasi orang tua itu meningkat ya lewat program ini. Nah, namun memang catatan kami adalah partisipasi itu ternyata belum apa namanya belum mendorong peningkatan kemampuan belajar dari siswa gitu ya. Jadi kemampuan literasi dan numerasi siswa ternyata setelah kami assess begitu dia tidak mengalami peningkatan yang signifikan walaupun partisipasi orang tuanya meningkat. Nah ini juga menjadi pertanyaan kami dan kemudian jawabannya adalah ketika kami dalami lebih lanjut lewat studi kualitatif
beberapa hal diantaranya adalah bahwa kemampuan literasi dan numerasi orang tua yang rendah itu menghambat peningkatan keterlibatan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Jadi orang tua yang memang tadi masalah pendidikan yang memang masih secara umum masih rendah, dia belum mampu beradaptasi gitu ya dengan perkembangan kurikulum si siswanya ini. Jadi seringkali apa yang diajarkan orang tua itu misalnya sama anak itu dianggap bukan seperti itu yang diajarkan guru. Perbedaan semacam itu. Kemudian yang kedua adalah bentuk dukungan yang jadi meskipun ada peningkatan dukungan dari guru gitu ya terhadap orang tua, namun bentuk dukungan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan siswa untuk dapat belajar lebih efektif di rumah. Jadi guru memang banyak memberikan dukungan, tetapi kemudian karena konteksnya waktu itu juga secara kebetulan situasinya pandemi ya, sehingga anak-anak itu memang banyaknya belajar di rumah, itu belum bisa tuh menjadikan si orang tua sebagai substitusi langsung dari guru gitu, walaupun komunikasi sudah lebih intens, tapi belum bisa dipindahkan kemampuan guru untuk bisa mengajar anak itu kepada orang tua. Jadi itu memang tantangannya sih waktu itu. Oke, iya. Ini hasil studinya, hasil temuannya juga menarik karena tadi Kang Asep bilang bahwa sebenarnya ada nih background orang tua ternyata juga pengaruh gitu. Nah ini mungkin ke Bu Lili kali ya. Jadi Bu Lili sebagai guru gitu kan, dan tahun ini terpilih menjadi guru inovatif dan inspiratif gitu. Dan sekali lagi selamat. Temanya tentang mendampingi anak belajar di rumah dan posisi Bu Lili sebagai guru dan juga orang tua begitu ya. Kalau dari Bu Lili boleh diceritakan nggak Bu, apa saja inovasi yang Ibu lakukan ketika tadi mendampingi anak agar tidak bosan dan terus tertarik untuk belajar di kelas maupun di rumah. Silakan Bu Lili. Terima kasih Mas Anwar karena telah mengundang saya. Jadi saya selain dari guru kelas 4, saya juga adalah guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Batubara, dan saya juga adalah fasilitator daerah dari Tanutu Foundation. Nah, di sini saya terpilih menjadi guru inovatif dan inspiratif tahun 2002. Saya itu melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan melibatkan langsung siswa-siswinya untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak berfokus kepada gurunya, gitu. Karena guru di sini saya sebagai hanya fasilitator, teman, dan semuanya itu saya kembalikan lagi ke siswanya. Selain itu juga saya melakukan kolaborasi kepada orang tua murid. Ya, jadi selain itu juga saya melakukan kolaborasi dengan orang tua dan membuat paguyuban kelas. Saya menciptakan suasana kelas yang nyaman dengan menghias kelas sesuai temanya. Jadi proses belajar mengajarnya itu sangat menyenangkan. Untuk pembelajaran di rumah juga berkolaborasi dengan orang tua agar anak dapat mengerjakan tugas bersama-sama dan menjadi contoh seru saat terlibatnya orang tua untuk mendampingi siswa atau anaknya di rumah. Untuk inovasinya, saya membuat media pembelajaran yang sangat sederhana dan bahannya itu mudah didapat dan ramah kepada anak. Saya beri namanya botol pintar. Nah, itu botol itu terbuat dari botol bekas aqua, kardusnya itu kardus bekas, kertas minyak, dan saya namakan itu medianya botol pintar. Tadi Bu Lili kan sempat cerita nih aktif juga sebelumnya aktif juga di beberapa pelatihan dari Tanuto Foundation, dan
salah satu yang ingin Ibu Lili dorong di sekolah, maksudnya di pembelajaran adalah bagaimana caranya anak-anak itu bisa aktif dan bisa lebih lebih Berpikir kritis. ya berpikir kritis gitu ya di kelas gitu. Boleh cerita sedikit ya, Bu Lili tentang apa ya unsur mikir yang pernah Bu Lili pelajari di Tanoto Foundation waktu mengikuti pelatihan? Oke. Nah, jadi saya itu di Patent Tanoto Foundation mendapatkan pembelajaran dari tahun 2018 modul 1 yaitu dia itu ada 4 ya Pak itemnya, unitnya, yaitu ada pembelajar aktif dengan unsur mikirnya, yaitu mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Dan yang kedua yaitu mengembangkan pertanyaan dan lembar kerja atau sering terkenalnya dengan LKPD. Lalu yang ketiga yaitu pengelolaan lingkungan belajar. Nah, di sini pengelolaan lingkungan belajar, suasana kursi tidak klasik lagi, tetapi bisa dikelompokkan atau bermacam-macam moodinya. Nah, lalu yang keempat yaitu mengembangkan budaya baca. Nah, ini alhamdulillah sangat luar biasa suksesnya. Kenapa? Untuk Kabupaten Batubara itu sendiri sudut baca itu seluruhnya sudah ada dan itu adalah dari pengembangan dari program Tanoto Foundation itu sendiri. Setiap sekolah sudah mempunyai sudut baca agar mempermudahkan siswa untuk aktif berliterasi. Nah, lalu dia di modul 2-nya tersebut ke Permapel. Nah, di sini saya mengampu mapel IPA program based learning-nya gitu. Nah, di sini alhamdulillah saya waktu itu terpilih menjadi fasilitator nasionalnya. Dan itu proyek-proyek itu saya buatnya dari bahan-bahannya itu contohnya buah, kita untuk produksi dapat membantu perekonomian keluarga siswanya, Pak. Contohnya kalau buah itu bisa kita jual untuk rujak, manisan, dan lalu kita buat bahan-bahanan yang terbuat dari minuman tradisional yang sehat yaitu jamu. Nah, ini bahan juga mudah dapat didapat dan dapat membantu perekonomian dan alhamdulillah ini sudah terrealisasi gitu. Nah, sedangkan untuk modul 3-nya di Tanoto Foundation itu dia mengembangkan tentang literasi numerasinya. Dan ini proses gitu. Nah, jadi hal tersebut sangat membantu saya untuk terus berinovasi dalam pengajaran anak-anak agar bisa aktif dan kritis. Karena anak-anak benar-benar yang namanya mengalami pembelajaran tersebut, otomatis mereka itu merasa sangat senang dan bahagia karena terlibat langsung gitu Pak. Jadi dalam pembelajaran tersebut terjadinya interaksi antar satu siswa dengan siswa yang lain dan guru pun kita dapat mengamati langsung selama pembelajaran sedang berlangsung. Dan lalu diperlukannya itu komunikasi yang baik antara guru dan murid agar tidak terjadinya miskomunikasi. Jadi pembelajaran menjadi menyenangkan dan siswa juga bahagia dalam pembelajaran sesuai dengan kodratnya yang digadang-gadang atau yang sudah kita pelajari dalam guru penggerak itu profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pembelajaran jadi dapat mudah dipahami oleh siswa. Jadi pembelajaran juga dapat mudah, setelah itu otomatis saya berserta siswa melakukan refleksi karena saya merasa diri saya juga tidak sempurna. Otomatis itu refleksi dapat kita lakukan secara lisan maupun tulisan. Lisan kita tanya langsung, apa nih? Contohnya, bahagiakah kamu? Apa yang kesulitannya? Atau untuk kedepannya pembelajaran gimana ini untuk diperbaiki? Kalau secara tulisan, dituliskan, bisa melalui tulisan, emoji atau apa. Pokoknya benar-benar dari mereka melakukan refleksi itu kita dapat mengetahui apa-apa saja yang sudah baik dan apa yang akan diperbaiki untuk kedepannya dalam pembelajaran agar siswa menjadi aktif dan dapat berpikir secara kritis. Karena saya orangnya terbuka Pak. Siswa itu banyak juga idenya. Gitu. Jadi ide mereka ada, saya tampung, nanti saya kondisikan dengan kedepannya mana. Ini sinkron nggak? Ini gitu. Jadi tag dalam seminggu itu bisa ide mereka, oke nih cocok ini kita buat untuk kedepannya medianya apa gitu. Jadi hasil media yang kita buat itu kita apresiasi dengan
digantung Pak atau dipajangkan di dinding. Jadi media itu tidak monoton 1 tahun itu aja gitu. Jadi ada persentase bulannya, minggunya gitu. Jadi anak-anak kalau dia udah gitu otomatis pembelajar pun jadi menyenangkan karena dia merasa Ibu Lili, karena kan memang kita terbuka gitu. Di Instagram ini balik lagi ke Kak Putih ya. Kak Putih suka bagi-bagi tips mendampingi anak belajar dan menumbuhkan kegemaran membaca di rumah gitu ya. Dan Kak Putih sendiri kan penulis, konten kreator juga. Awalnya gimana Kak? Maksudnya mulai dari umur berapa anak Kak Putih mulai dikenalkan sama buku, terus semangat belajarnya itu bagaimana? Terus cerita deh pengalamannya Kak Putih. Ya, saya mau apresiasi banget buat Kang Asep sama Bu Lili. Keren banget sih yang dilakuin gitu. Saya juga sebagai orang tua tuh bisa relate soal apa ya, bahwa ketika kita ngomongin partisipasi orang tua itu belum tentu langsung berdampak ke pencapaian anak di sekolah tuh saya bisa memahami bahwa karena saya juga saya mendampingi anak kan biasanya ngebacain buku gitu ya, dan yang berarti itu adalah ketika dia ada yang bingung, dia kan akan nanya ke siapa, ke orang tuanya kan yang paling dekat gitu, yang paling cepat gitu, untuk dijawab gitu. Nah pertanyaannya tuh makin susah Mas kayaknya. Maksudnya orang tua itu juga kayaknya sekarang kalau kita mau ngikutin supaya anak itu bisa kritis gitu ya, supaya anak itu bisa semakin cerdas, itu orang tuanya juga harus rajin nyari informasi. Kebayang kalau misalnya mungkin secara privilege-nya juga tidak terlalu, misalnya dari tingkat pendidikannya juga nggak terlalu baik, ya susah juga gitu kalau misalnya jadi itu ya tadi menurut saya memang menanggapi sedikit yang dari Kang Asep gitu, saya bisa memahami kayaknya memang orang tua itu juga kalau misalnya mau mendampingi butuh paham juga gitu apa sih yang lagi dipelajarin anak di sekolah gitu. Lalu tentu saja apresiasi banget buat Bu Lili yang membuat anak itu bisa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran jadi nggak bosan. Karena menurut saya itu butuh extra effort kan dibanding kalau misalnya pembelajaran itu dari guru gitu, berpusat dari guru, ya udah anak-anak cukup dengerin aja. Karena kan kalau misalnya berpusat ke anak juga guru kan juga harus menanggapi gitu. Kalau yang saya rasakan sebagai orang tua, memang kalau pengalaman pribadi saya, karena saya suka baca, jadi saya suka lihat-lihat bahwa memang kalau anak dari kecil itu diajarkan kecintaan terhadap membaca, itu akan membantu dia juga dalam memahami kurikulum di sekolah gitu ya. Jadi kalau anak lebih enjoy, dia ngerasa bisa, ya dia akan lebih happy di sekolah. Jadi dari kecil tuh biasanya udah saya bacain buku. Nah lalu selain dibacakan buku juga terjadi diskusi tuh Mas Anwari gitu ya. Karena kan mungkin kalau dari buku gitu kita akan ketemu sama hal-hal yang nggak biasa kita alami di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi lebih terbuka tuh ruang diskusi dan lebih banyak hal yang bisa dikritisi gitu. Kayak misalnya anak saya sekolah di sekolah Islam gitu ya, dengan sosioekonomi yang kurang lebih seragam gitu. Tapi dari buku, oh bisa ya orang itu jadi minoritas, dan ketika dia jadi minoritas dia nggak nyaman gitu. Nah itu kan sebetulnya membuka ruang diskusi gitu. Nah dan memang dari situ pun pertanyaannya berkembang. Nah itulah yang akhirnya memang kalau mendidik anak yang kritis, orang tuanya juga harus bersemangat untuk terus mencari ilmu juga gitu. Kalau yang menurut pengalaman saya gitu. Anak belajar dan orang tua belajar ya Kak Putih. Iya betul, dan pertanyaannya itu kan juga kalau yang ini pengalaman saya lagi-lagi kalau misalnya anak itu bertanya tuh saya sebisa mungkin tidak men-treat dia
ah udah anak kecil ngapain sih nanya-nanya soal lava isinya apa gitu. Saya berusaha untuk menjelaskan sebagaimana kalau orang dewasa tapi dengan bahasa yang disederhanakan gitu. Nah sebetulnya itu juga membantu vocabulary dia untuk memahami hal-hal yang lebih kompleks gitu kan. Jadi memang saya berusaha untuk ya kalau saya masih bisa terangin. Tapi misalnya nih mekanika kuantum misalnya nggak bisa nerangin gitu karena nggak paham. Tapi kalau yang Bu, kalau lava itu kalau kena air gimana gitu. Nah itu saya juga nggak yang langsung memberikan jawaban yang pasti, tapi coba untuk ya kamu harus pikir lavanya seberapa banyak, airnya seberapa banyak. Itu kan tergantung jumlahnya gitu. Jadi di buku, walaupun saya tahu sih pasti dengan menjawab seperti itu lebih capek ya, karena kan nanti harus ngurangin lagi lebih panjang. Tapi memang untuk yang saya coba lakuin ya untuk supaya dia itu juga jadi lebih terbuka untuk ada pertanyaan lanjutan. Tapi lagi-lagi saya kalau cerita kayak gini, ingat ya anak saya satu, kalau ada ketiga bingung juga gitu. Tapi kalau bisa belajar bareng mungkin juga gitu. Oke, tadi ini balik lagi ke Bu Lili ya. Tadi ceritanya kan kalau Kak Putih tadi kan mencoba untuk mendekatkan anak dengan dunia baca karena background Kak Putih juga sangat dekat sekali dengan dunia tulis menulis dan suka membaca juga gitu. Tadi yang Bu Lili sampaikan kan tentang botol pintar gitu kan, mencoba mendekatkan anak dengan apa yang ada di sekelilingnya, apa yang bahan-bahan itu tidak sulit atau dalam kata lain mudah ditemukan di sekitar gitu. Bagaimana Ibu bisa mendapatkan ide untuk menggabungkan botol dan membaca? Tadi kan Ibu Lili cerita sedikit tentang botol pintar itu. Silakan Bu Lili. Oke, mula-mula saya mendapatkan ide karena saya senang dengan mendongeng, atau lebih tepatnya saya itu suka literasi dengan menulis, dan alhamdulillah saya juga sudah mengeluarkan beberapa karya tulisan. Nah, jadi setelah itu saya melihat anak-anak ini kan suka jajan minuman, dan botolnya itu kan banyak itu Mas. Nah, lalu kerdus juga kan mudah didapat, seperti itu bahan-bahannya ada kertas minyak, UIM, gunting. Nah, untuk namanya sendiri itu terinspirasi dari program pintar dari Tanutu Foundation. Oke. Nah, saya sendiri kan memang dari 2018 itu menjadi salah satu fasilitatornya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya menjadi fasilitatornya. Jadi setelah saya mendongeng itu siswa-siswa kan menyimak, lalu kita buat permainannya dengan namanya botol pintar. Nah, botol pintar itu sendiri ada 8. Yang botol yang kecil-kecil itu ada 6. Fungsinya untuk mengisi soal-soal atau pertanyaan dari dongeng yang saya bacakan, yaitu dongeng Bang Merah, Bang Putih. Sedangkan untuk botol yang besarnya itu untuk reward dan hukuman. Nah, hukuman di sini bagi siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Nah, hukuman di sini pun tentu hukuman yang mendidik gitu. Kenapa? Contohnya seperti menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, siapa nama presiden sekarang dan nama menteri sekarang, dan lain-lain. Untuk hadiahnya atau rewardnya itu biasanya saya kemas dari jajanan yang 500-500 itu, yang mudah di kantong juga kan gitu. Lalu saya kemas menjadi bingkisan. Jadi mereka yang bisa menjawab juga mendapatkan apresiasi dari saya gitu. Yang namanya anak-anak pasti yang namanya hadiah pasti senang. Tidak harus harus itu hadiahnya itu yang gede gitu. Nah, itu sih. Jadi otomatis siswa itu akan menjadi tambah semangat, aktif dan bahagia saat belajar gitu. Dan mereka kalau saya itu tidak datang kayaknya sedih gitu. Apalagi pas hari guru semalam saya nggak ada itu kan, aduh kayaknya gimana gitu. Itu sih dari idenya kenapa saya namakan itu botolnya itu botol pintar. Ini menarik, tapi mungkin kita ke Kang Asep dulu karena tadi risetnya hasil riset kan
Salah satunya kan menunjukkan bahwa sebenarnya ada support dari orang tua ke guru untuk mendukung pembelajaran, tapi ternyata eh, hasilnya belum meningkatkan meningkatkan kemampuan siswa gitu secara signifikan. Dari hasil studi yang tadi sempat Kang Asep sampaikan gitu, rekomendasinya apa, Kang Asep? Iya, ya kalau tadi saya sebut ada peningkatan, tentu saja gini ya. Jadi waktu kita melakukan intervensi itu kan memang sudah dilekatkan dengan kebutuhan studi ya, sehingga intervensi itu kami lakukan tidak kepada semua sekolah di Kebumen tentu saja. Oh, oke. Kita lakukan hanya pada sebagian sekolah dalam konteks bahwa nanti di akhir kita akan uji bagaimana perbedaannya antara sekolah yang diintervensi dengan sekolah yang tidak diintervensi, kan begitu ya. Jadi waktu itu kami memilih melakukan intervensi ke 65 sekolah di 13 kecamatan, lalu di akhir studi kita lakukan perbandingan dengan 65 sekolah lain di 13 kecamatan yang lain yang tidak diintervensi. Jadi yang saya sebut tadi peningkatan itu adalah peningkatan yang terjadi di sekolah yang diintervensi dibandingkan dengan yang tidak diintervensi. Nah, terkait dengan temuan-temuan itu, maka kemudian karena kita menemukan bahwa terjadi peningkatan, maka rekomendasi yang pertama tentu saja adalah bahwa kita merekomendasikan supaya model intervensi ini itu bisa diperluas ke semua sekolah yang ada di Kebumen karena terbukti berhasil meningkatkan partisipasi orang tua. Oke. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk yang soal model itu bisa macam-macam ya. Jadi yang kita lakukan kan memang dengan cara memberikan poster dan memberikan lembar laporan hasil belajar siswa itu secara fisik gitu. Tapi kemudian modelnya bisa dikembangkan lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga mendorong rekomendasi untuk meningkatkan komunikasi antara guru dan orang tua di dalam paguyuban. Jadi komunikasi dalam paguyuban itu kita dorong supaya lebih berorientasi pada kualitas pembelajaran siswa gitu ya. Selama ini paguyuban ada dan yang aktif itu kita temukan bahwa lebih banyak yang dibicarakan masih sebatas pada kegiatan-kegiatan kelas gitu ya, mau kenaikan kelas dan sebagainya, bikin acara macam-macam gitu. Nah, kita dorong supaya lebih berorientasi pada kualitas pembelajaran. Seperti apa ya? Contohnya adalah kita rekomendasikan supaya paguyuban ini diarahkan sebagai sarana refleksi dan diskusi mengenai metode pembelajaran yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi ngobrol aja gitu guru dengan orang tua di dalam paguyuban itu rame-rame diskusi gitu. Seperti apa sih hambatannya belajar di rumah, kemudian refleksinya bagaimana, dan apa kemudian yang bisa dilakukan. Yang tadi yang disampaikan Bu Lili itu menarik sekali tuh. Kalau itu bisa juga dijalankan di sekolah-sekolah lain gitu ya. Itu kan juga bagian dari saya tangkap tadi juga bagian dari refleksinya Bu Lili kan. Bagaimana sih supaya anak itu mau lebih bersemangat belajar gitu dengan menggunakan peralatan-peralatan sederhana yang bisa diperoleh oleh anak-anak itu sendiri maupun orang tua di sekitar mereka gitu kan. Nah, itu rekomendasi kedua. Yang ketiga adalah peningkatan dukungan kepada orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Dukungan-dukungan itu bisa tadi lewat paguyuban, tetapi juga bisa juga memberikan dukungan-dukungan misalnya bantuan sumber belajar bagi orang tua gitu ya. Tadi mungkin
buku-bukunya Mbak Putih ini bisa juga tuh nanti disebarluaskan gitu. Bagaimana sih menemani anak belajar di rumah begitu, pengalaman-pengalaman dari para orang tua yang sudah dibukukan itu bisa disebarluaskan ke orang tua yang lain. Kemudian ya bentuk-bentuk dukungan yang lain. Kalau dalam konteks kami yang kemarin misalnya karena anak itu dipaksa untuk belajar jarak jauh ya, misalnya bantuan-bantuan soal kuota, kemudian infrastruktur telekomunikasi juga diperbaiki begitu ya. Jadi yang semacam itu. Tapi yang jelas adalah bagaimana kemudian dukungan bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar itu diperkuat gitu supaya mereka bisa lebih bisa lebih adaptif, bisa lebih dekat dengan kebutuhan belajar anak gitu. Oke, ini nyambung mungkin ya ke apa? Tadi kan Kang Asep sempat nyebut kalau Kak Putih punya punya buku yang sebenarnya berkaitan juga dengan bagaimana mendampingi anak dalam belajar yang disusun oleh Kak Putih sesuai dengan pengalaman. Tadi kalau Kang Asep ceritanya studinya di daerah gitu, yang tentu punya apa ya karakter ataupun punya akses yang tentunya berbeda, di mana Kak Putih tinggal sekarang yang dekat dengan ibu kota gitu kan. Kalau dari pengalaman Kak Putih gitu, tentunya kan di ibu kota dengan beberapa akses kayak misal pendidikan, kemudian sumber bacaan gitu kan, kemudian bisa jadi juga ke kesempatan orang tua untuk belajar juga berbeda. Sebenarnya apa sih tantangannya dalam mendampingi anak ketika belajar di rumah, Kak Putih? Kalau dari pengalaman pribadi saya sebenarnya betul ya, kalau misalnya di kota besar gitu ya, apalagi mungkin akses ke mungkin lembaga les gitu ya, atau misalnya juga informasi yang paparan informasi gitu ya, mungkin lebih di kota tuh lebih deras gitu. Di sisi lain kan sebenarnya menurut saya tantangannya juga adalah berarti kalau orang kota itu banyak distraksi juga sebetulnya. Jadi saya kan pekerjaannya freelance gitu ya. Jadi walaupun di rumah bisa menemani anak, tapi sebetulnya lumayan sering juga, aduh maaf ya nah, ibu nggak bisa nemenin nih karena ibu harus kerja, ada deadline segala macam. Nah, belum lagi distraksi sosial media gitu ya, kadang-kadang kita terlena gitu ya, scrolling. Kalau pengalaman saya memang banyak info tapi banyak juga distraksinya gitu. Jadi belum tentu, jadi privilege itu juga mungkin datangnya dalam bentuk waktu untuk menemani anak, kesempatan untuk menemani anak gitu kan. Kayaknya kalau di kota ya akses memang ada, tapi waktu atensi untuk menemani anak itu juga kadang-kadang menantang buat saya gitu. Kadang-kadang juga ngebacain dia buku gitu ya, tapi itu juga kadang-kadang ada hari-hari itu udah tenaga terakhir saya sebenarnya gitu kan, karena aduh udah seharian ini ngebacain itu capek juga gitu. Jadi ada juga sih di satu sisi tantangannya itu dan biasanya sih saya suka bilang bahwa ya sebetulnya selain kita juga manajemen sebagai orang tua, kadang-kadang rasa bersalah yang timbul ketika nggak bisa menemani secara langsung itu juga perlu di manage gitu. Jangan sampai akhirnya aduh merasa bersalah nih, kok kayaknya banyak kerjaan tapi akhirnya jadi nggak nemenin anak. Itu kan kadang-kadang jadi tantangan juga tuh. Nah menurut saya itu tuh sebetulnya bisa dikelola dengan juga kita ya udah manfaatkan hubungan yang baik dengan guru di sekolah untuk tahu bagian mana sih yang anak saya nih perlu lebih banyak diperhatikannya gitu. Jadi kayak kalau misalnya saya ngobrol sama guru anak saya di sekolah, dia bilang, Bu, kalau Isa, yang nama anak saya Isa, kalau Isa itu sebetulnya kalau dari segi bahasa udah nggak usah dikhawatirkan lagi gitu ya, dia udah oke gitu ya, tapi sebenarnya motoriknya Bu gitu. Nah menurut saya itu kan
informasi yang saya bisa dapat karena itu ada komunikasi antara orang tua dan murid gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya memaksimalkan atensi, waktu, dan energi yang ada yang mungkin udah kepotong sana sini, yaitu kita bisa saling melengkapi lah sama sekolah gitu. Nah, sementara kayak misalnya karena anak saya di sekolah Islam, ya udah masalah ngaji tuh kayak saya udah nggak nemenin lagi di rumah gitu Mas, karena udah ngerasa di sekolah hafalannya, tilawatinya itu udah oke di sekolah semua. Nah, jadi di rumah apa yang perlu saya lengkapi aja. Iya, itu kalau dari pengalaman Kak Putih. Sekarang kalau dari Bu Lili, tadi kan kalau Kak Putih sempat nyebut kalau sebenarnya salah satu tantangannya adalah bagaimana manage waktu juga ya, terkait gimana kalau pas lagi ada kerjaan, terus anak bertanya juga gitu kan. Kalau dari Bu Lili, apa sebenarnya yang Bu Lili punya saran tentang bagaimana agar orang tua itu dapat menemani anak belajar di rumah sambil bermain? Tapi kalau dari perspektif Bu Lili. Saran saya kepada orang tua yaitu membuat artinya alat permainan edukatif, bahannya dari kardus, bekas, dan lain-lain, bisa melatih banyak hal seperti mengangkat, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, buat semenarik mungkin, ataupun bisa lelaki bisa membuat robot-robotan dari kardus. Itu sangat sangat bagus dan banyak manfaatnya untuk pengetahuan anak-anak. Selain aktif, anak juga lebih mengenal dan memahami tentang bangun datar. Lalu seperti dia ada segitiga, segi 4, lingkaran, dan otot motoriknya juga terasah. Dan kalau anak perempuan bisa dikomunikasikan dengan bermain berkebun, contohnya mengenal huruf, mengenal warna berkebun itu, atau jenis tumbuhan atau tanaman yang ada. Saran saya kepada orang tua yaitu membuat AP, yaitu alat permainan edukatif, bahan dari kardus bekas dan lain-lain. Ini bisa melatih banyak hal seperti mengenal angka, huruf, warna, lain-lain. Buat mainannya sesuai kebutuhan, juga disesuaikan dengan kegemaran si anak. Contohnya kalau ada anak lelaki bisa membuat yaitu robot-robotan dari kardus, yang manfaatnya sangat banyak untuk menambah pengetahuan anak. Selain anak itu aktif, mereka juga dapat mengenal dan memahami tentang bangun datar seperti segitiga, segi 4, dan lingkaran. Ini pertanyaan sebenarnya masing-masing nanti pertanyaan terakhir untuk sesi obrolan kali ini ya. Tapi yang pertama pertanyaan untuk Kang Asep dulu gitu. Jadi studi tadi kan, saya katakanlah dilakukan di Kabupaten Kebumen. Tentu apa ya namanya? Tadi profilnya kan bisa jadi kalau dilakukan di kota-kota yang lain, karakternya kan juga kemungkinannya beda gitu. Kalau dari sudut pandang ini, apakah sebenarnya apa benar orang tua mendampingi anak belajar di rumah itu signifikan hasilnya dalam peningkatan belajar anak? Melihat kalau mungkin Kang Asep mau menambahkan contoh dari apa namanya yang ada di kota lain atau bagaimana, silakan Kang Asep. Ya, kami di tim RISE ada beberapa studi lain ya di kota lain terkait dengan sebenarnya studi di kota lain itu terkait dengan pembelajaran di masa COVID ya. Jadi pembelajaran di masa COVID kan mereka belajar di rumah dan otomatis yang banyak mendampingi adalah orang tua. Nah, menarik nih hasil temuan dari studi yang lain itu menarik juga, saya kira, dan nanti bisa disambung di forum podcast yang lain ya kalau mau lebih jauh. Jadi teman-teman itu menemukan bahwa pendampingan orang tua terhadap siswa ketika masa pandemi
itu memunculkan pendampingan yang atau perhatian yang sifatnya lebih individual kepada anak gitu ya. Sehingga mereka, si anak-anak ini itu bisa belajar sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Dan yang menarik adalah hasilnya kemudian itu justru hasil tes anak-anak itu meningkat dibanding sebelum pandemi. Jadi contoh yang terjadi di Bukit Tinggi itu dibanding tahun 2019 hasil tes anak ketika di masa pandemi itu justru meningkat. Jadi artinya ketika mereka didampingi oleh orang tua itu justru hasil tesnya dia meningkat, tes belajarnya. Dan ya itu menarik sih memang. Itu membuat apa yang ditakutkan ketika kita melakukan studi itu bahwa akan terjadi learning loss di anak-anak itu justru dia mengecil tuh learning loss-nya dibandingkan sebelum pandemi. Iya, terkait studi itu sebenarnya Kang Asep di papan tulis ada beberapa episode sebelumnya yang ngobrol tentang learning loss dan juga waktu itu ngobrol bareng juga dengan beberapa peneliti RISE. Oh iya. Jadi teman-teman jadi teman-teman bisa coba untuk ngebuka episode-episode sebelumnya. Jadi yang bisa ditemukan di episode-episode sebelumnya. Ini mungkin langsung ke Bu Lili kali ya. Atau Kak Putih dulu mungkin. Ke Kak Putih ini terakhir. Kak Putih bisa berbagi tips and trick nih, karena Kak Putih kan menggunakan salah satu kanal media hanya mendampingi anak belajar, menumbuhkan kegemaran membaca di rumah, tapi dengan sarana dan prasarana yang tadi katakanlah tentu berbeda antara punya Kak Putih dengan teman-teman yang di luar sana di daerah. Ada yang ingin disampaikan terkait itu Kak Putih? Kalau misal nanti mau bridging ke sarana prasarana yang pemerintah mungkin bisa provide juga boleh. Silakan Kak Putih. Kalau menurut saya yang saya pahami dan saya lakukan juga adalah sebenarnya kalau misalnya anak kan sebenarnya dia udah belajar yang di sekolah gitu. Yang itu dalam tanda kutip dia asosiasinya belajar. Nah kalau menurut saya di rumah itu mungkin apalagi kalau dirasa di sekolah itu dia udah pelajarannya banyak, di rumah itu kalau saya pribadi coba untuk menimbulkan rasa enjoy. Jadi misalnya baca ya coba ditumbuhkan rasa senang dia gitu. Jadi dia merasa membaca itu bukan masalah belajar, tapi sebenarnya hiburan gitu. Nah, untuk bisa menimbulkan rasa cinta itu mungkin hubungannya dengan sarana prasarana, kalau lebih banyak pilihan, anak tuh jadi bisa lebih milih mana yang dia lagi mau, mana topik yang dia lagi suka. Lalu yang kedua adalah menurut saya orang tua dengan segala tantangannya memang ketika kita lagi coba ngajarin atau mendampingi anak belajar perlu juga kita sepenuh hati membangun koneksi itu loh. Maksudnya kalau kita ngobrol sama pasangan aja gitu ya, itu dia lagi nggak konsen, lagi banyak pikiran gitu ya, pikirannya lagi kemana-mana sambil main HP, kita jadi nggak seneng kan gitu, kita jadi ngerasa itunya terpaksa nih gitu. Nah kalau menurut saya jadi ketika kita coba untuk membangun kecintaan anak terhadap sesuatu, entah itu matematika, bahasa, ya kita juga harus kasih 100% fokus sama atensi kita, dan kita juga harus ikut menyenanginya gitu. Dan mungkin juga jangan selalu supaya kitanya juga enjoy, jangan juga kita selalu berpikir kalau saya melakukan ini supaya nanti anak saya dapat nilainya bagus gitu. Itu kan juga jadi pressure ya ke kita. Mungkin juga bisa supaya anak happy, kita juga harus berpikir, ini adalah kegiatan yang memang membangun ikatan kita sama anak gitu. Ini adalah kegiatan yang enjoyable. Ini mungkin saya ngomong konteksnya membaca dan mungkin main kali ya, main yang melatih literasi numerasi itu kan juga kadang-kadang
kayak belajar gitu ya Mas ya, main susun balok gitu ya atau board game, itu kan juga sebetulnya semi belajar, tapi juga kitanya juga harus ya kayak main terus ya kasih 100% gitu. Dan kalau tadi Bu Lilik bilang ada refleksi, ya sebenarnya di rumah tuh juga kita orang tua bisa semi-semi lah refleksi, bertanya ke anak gimana, apa sih yang hari ini dipelajari, apa perasaannya, apa yang kamu suka, bagaimana yang kamu nggak suka gitu. Itu biasanya hal yang saya lakukan gitu, Mas. Oke, kalau dari Bu Lili ada yang mau disampaikan terkait tadi? Nah, jadi di saat kita mengajari anak itu pasti juga belajar. Jadi otomatis kita belajar itu kan supaya siswa itu menyenangkan gitu kan dan merasa bahagia, sesuai itu mengelompokkan siswa itu sesuai minat dan bakatnya gitu. Jadi di saat kita membuat kelompok itu, si anak itu kemauan dia itu atau dominannya dia kemana itu dapat terininya gitu, dapat tereksplor mereka gitu. Nah itu saya biasanya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi mengelompokkan siswa itu sesuai dengan minat dan bakatnya, lalu dibagi membuat suatu produk dengan kreativitasnya masing-masing, walaupun bentuk contohnya membuat kipas gitu ya, tetapi modelnya itu berbeda-beda. Jadi si anak ini merasa sesuai dengan minat dan bakatnya, dan dia pun merasa bahagia. Itu sih menurut saya. Terima kasih Kak Putih, Kang Asep, Bu Lili, cerita-ceritanya menarik dan semoga ini bisa ngedorong kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua gitu kan, keluarga, terutama untuk mendukung dan mendampingi anak dalam belajar. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami di episode kali ini. Simak juga diskusi seru lainnya tentang pendidikan di Papan Tulis Podcast. Dukung terus usaha RISE dan Tanoto Foundation dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengunjungi situs webnya di rise.smeru.or.id dan tanotofoundation.org, serta follow Instagramnya di @riseprogram.id dan @tanotoeducation.